Alhamdulillah kita sudah sampai di surat At-Taubah ayat yang ke-13 ya. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi iqrata, kasih stressing ya, highlight itu pertanyaan Allah. Ala tuqatiluna, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak berani, tidak mau memerangi mereka? Manakatu, orang yang sudah jelas melanggar aymanahum mereka. Wahamu, sedang mereka juga telah Sinyalnya putus-putus ya, Gus. dan mereka berniat mengusir Rasul. Wahamu pada hukum awalamar, padahal mereka yang melanggar pertama kali. Nah, Jadi pertanyaan Allah, ataksyawnahum, apakah kamu takut mereka? Kan kalau sekarang pertanyaan saya ya kepada sampean ini. Misalnya sekarang ada perintah perang melawan Cina, itu sangat berat. Zaman hanya segini, nggak punya tembak, nggak punya apa. Terus ujuk-ujuk anggaplah Cina itu jadi kaum musyrikin yang kemudian memerangi sampean. Zaman berani ngelawan mereka. Logika aja. Bukan hanya tentang sampean punya resiko kalah karena perbandingan perang, misalnya perangnya di laut tinggal sampean ninggalkan sawah, sampean ninggalkan bisnis susunya. Berangkat tidak hanya nanti pasti kalah, tapi berangkat meninggalkan tadi. Zona aman, tidak hanya nyaman. Zona aman dan zona nyaman. Sehingga pertanyaannya ataksyawnahum, kamu itu ya karena memang apa ya, wajar takut itu, manusiawi banget. Tidak hanya takut tapi juga yang nggak enak, yang berangkat kan nggak enak. Air ada tadi? Tidak ada. Kemarin katanya beberapa hari tidak ada. Jadi perjuangan itu Tidak hanya tentang meninggalkan zona nyaman, tapi juga meninggalkan zona aman, dan itu nggak enak. Oh, sekarang misalnya Pemerintah ya bikin program ketahanan pangan. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu food security, keamanan pangan. Tapi diartikan sebagai ketahanan pangan. Karena orang makan itu butuh sisi logistik aman dari sisi adanya sumber daya makan, juga adanya jaminan keamanan ketika cocok tanam dan lain sebagainya. Lagi, teman tahu nggak waktu konflik di Aceh itu
Teman tahu nggak? Hutan Aceh itu menjadi sangat subur. Menjadi kembali kepada aslinya. Karena apa? Karena ada orang berani ada orang yang berani ke ke sawah. sawah. Yang notabene sawahnya itu di hutan. bahkan kebun sawit yang ratusan ribu kembali. hektar itu menjadi hutan kembali. Waktu konflik di Aceh itu. Terutama Antara perbatasan Medan sama Aceh itu hampir semuanya jadi hutan beneran. Makanya waktu itu ya harimau besar, kemudian gajah-gajah berkembang besar. Gimana keamanan itu penting untuk juga. Nah, sehingga orang yang ketika ditanya atas syaunahu, kamu takut tak kepada mereka? Itu ya takutlah. Ya kayak yang gini kan, ya punya kerjaan dia biasa kan. Kalau diminta untuk meninggalkan tanggal berapa? 17. Pulang. Ya. Nggak ada kejelasan. Perang itu nanti habis berapa hari? Yang lebih Semuanya sandang. Semuanya semua Jadi itu tadi, maaf ini sudah nyala lagi. Jadi gitu dulu. Makanya ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk beriman atau tidak beriman, itu seperti surat Al-Ankabut. Itu pertanyaan yang sangat menokok. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu aman wa hum la yuftanun. Itu kan yang disebut di situ tuh. Ahasiban nasu, apakah manusia? Jadi anak yang di situ. Bukan al-muslimu, bukan al-mu'minun, tapi anas. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira? Nah, jadi al-nasu akan dibiarkan begitu saja. Ayakulu untuk mengatakan amanah saya. Apakah manusia mengira? Ayakulu untuk mengatakan amanah saya beriman, kami beriman. Wahum sedang mereka la yuftanun belum. Pak Murtono. Berarti Pak Murtono Kapan? Pak Murtono. Wastono kapan ganti? Pak Wastono. Pak Wastono Enak aja ngomong. Sama dibilang kamu Padahal apa ujian yang kamu terima? Jadi saya teman-teman yang beriman. di sini Padahal apa ujian yang kamu terima? Itulah kayak yang ikut ngaji ini kan minimal zaman sudah diuji itu. Ujiannya adalah antuk aja yuk. Video aja.
enak turu yuk. Ujiannya begitu. Ujiannya begitu. Tapi sampean kemudian Tapi melawannya sampean kemudian enggak, jihad, saya harus jihad. jihadatun Jihad nafas, nafas, melawan nafsu, melawan wudu, nafsu, ngambil Quran, wudu, dengerin. ngambil Quran, Nggak dengerin. sholat, Atau yang enggak sholat, dengerin. wudu, dengerin. Ya kan? Sementara yang berangkat ke sini, Sementara yang berangkat ke sini, Oku Selatan ini juga begitu. Oku Selatan ini juga begitu. Bung, Pak. utang. utang, Kasih utang gitu. untuk perang melawan ke sini. Nah, ini menunjukkan bahwa sampean sedang berada pada fase ujian dan alhamdulillah sampean minimal sekarang ikut ujian ya kan. Minimal sedang proses ikut ujian dan minta lulus. Karena orang yang diuji belum tentu lulus, Pak. Minta lulus. Pak Maju kan hari ini lulus, insya Allah. Karena Pak Maju kan sebenarnya sudah nyiapkan kompor, sudah nyiapkan tiket, sudah nyiapkan apa untuk berangkat ke sini. Untuk berangkat ikut ke Oku Selatan sini. Pak Maju kan hari ini lulus. Segala macam. Tapi karena sudah dikasih Allah lulus, sudah nyiapkan kompor, sudah nyiapkan tiket, sudah nyiapkan apa untuk berangkat di sini. Kita itu mintanya kepada Allah itu untuk berangkat ikut ke Oku Selatan sini. Kita sudah berada pada jalur ujian itu segala aja. Mau mengambil ujian dan dikasih sudah dikasih Allah lulus dengan orang yang berangkat perang gitu. Yang tadi ditanya kepada Allah, kamu takut sama mereka? Kita sudah berada pada jalur ujian itu aja, mau mengambil ujian dan dikasih surat atau tapi ada yang sudah berangkat. Nah, berarti ketika dia sudah berangkat, orang yang berarti dia sudah ngambil soal ujian, mengerjakan ujian. Jadi ditanya yang sudah berangkat pun ada yang nggak lulus mereka. Mohon Ada yang takut bener akhirnya nggak berangkat. Nanti ada yang nggak lulus. Sangat nggak ikut berangkat itu. Suul Khotimah, karena waktu itu ada yang kebacok gitu ya, kebacok, kemudian dalam terus, tapi yang bahkan yang sudah berangkatnya dia nggak kuat terus memotong urat nadinya supaya dia cepat mati. Semua orang kan nggak ada yang tahu. Semua orang mengatakan, oh itu stabil, orang dia bisa bilang mesti menuju surga. Tapi Nabi Muhammad diberitahu Allah, enggak, dia berangkat. Nah, itu kan berarti dia ujian tapi nggak lulus. Ada juga yang berangkat perang tapi ternyata dalam hatinya itu inilah, lihatlah aku orang yang paling semua orang nggak ada yang tahu. Mati dia juga. Semua orang menguji itu dia orang mengatakan itu pasti maju paling mati dalam keadaan, tapi ternyata di mata Allah enggak, dia mati dalam keadaan ya. Nah, berarti dia ikut ujian tapi tak lulus. Makanya saya dan ketika sudah begini pun ngaji gini ya, teman tadi sudah saya lihat bahwa sampean sudah mengambil ujian. Silakan dari penasihat Kabupaten Serang untuk masuk ke dalam. Harus guna cek. Jadi itu, makanya saya dan itu mintanya begini, mintanya adalah wafat husnul. Karena Allah menasulkal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu, saya, Mas Aris dan semuanya minta kepada Allah itu apa? Allah menasulkal huda, petunjuk pertama. Ya kan? Wa tuqa, dan hati yang bertakwa, wal afaf, dan kesehatan hati, kesehatan jiwa, kesehatan jasmani, wal ghina, dan kecukupan. Cuma ghina ini kadang dimaknai oleh orang-orang yang materialis itu sebagai kaya. Dan ghina itu apa, cukup untuk beli helikopter, cukup gitu. Nah, karena Mas Aris datang harus saya terjemahkan. Jadi cukup untuk perjuangan agama.
Lalu wa husnul khuluq, minta diberi apa? Akhlak yang baik. Lalu wa husnul khatimah. Nah, ini yang saya maksud sebagai sama gitu. Lalu happy wa ending. husnul khuluq, minta diberi Akhir apa? yang Akhlak bahagia. yang Yakni baik. apa? Lalu wa Husnul husnul khatimah. Nah, ini yang saya maksud Sehingga sebagai ketika pertanyaan Allah dalam atakhshawna, ya ini kamu apa? takut tak sama Sehingga mereka? ketika pertanyaan Allah dalam atakhsyawnahum, Itu kamu takut ya tak memang sama gimana mereka? kayak di sini ini Itu ya memang dengar gimana kabar kayak di sini katanya nih. Saya dengar kabar katanya kepala desa juga belum mau ditemui ditemui oleh Gus Hadim. Hadim. Sampai sudah 4 kali. Ya, Ya, kalau misalnya dulu pertama kali pertama berdakwah kali berdakwah di memang sini ya memang ya takut takut ya. kan dari Takut kan sisi dari sisi tipologi orangnya, kemudian tantangan. Awal di sini kan kalau cari sinyal harus 2 jam dari sini kan. Awal Awal belum ada listrik juga. Semuanya lebih berat. Saat ini dulu kan pertama kali di bawah sana. Buka. Ini. Ya memang atakhsyawnahum di masa perang Badar ini dengan atakhsyawnahum di masa sekarang. Ya tantangannya itu tadi. Takut tak kamu gitu. Karena takut tadi meninggalkan apa? Dua man tadi apa? Nyaman dan zona aman dan zona nyaman. Zona aman ya di rumah dan aja. Zona nyaman ya di kerjaan. Zona aman ya di rumah aja. Kalau meninggalkan seperti ini di kan kerjaan enggak aja. aman ya enggak. Kalau meninggalkan seperti ini kan di sini yang sekarang aman ya enggak. Tinggal di Di sini sekarang nanti sampean harus yang sekarang tinggal lagi di ngaji tenda-tenda. ini Sampean yang sekarang lagi ngaji ini harusnya enak berselimut tebal, sama harus menyibakkan selimut untuk buka Quran. Ya kan? Dan banyak hal yang menjadi tantangan kita. Makanya di sini disebut Allah cemburu. Kenapa? Atakhsyawnahum, kamu takut tak sama mereka. Padahal Allah itu ahaqqu, lebih berhak untuk antakhsyawru, kamu takuti daripada mereka. Lah persoalannya Allah kan nggak kelihatan. Baik iming-iming maupun ancamannya kan nggak kelihatan. Kamu nanti masuk neraka. Apa yang takut neraka sekarang? Neraka nggak kelihatan. Tapi kalau cibiran tetangga kan kedengaran. Ya kan? Lalu Allah mengatakan, berangkatlah berperang dengan hartamu, dengan jiwamu. Nanti aku ganti sama surga yang luasnya langit bumi. Lalu Al-Qad di sebelah rumah kelihatan. Hyundai Palisade di belakang rumah juga kelihatan. Terus mau rumah di akhirat mana ada? Nggak kelihatan. Jadi takut kepada Allah itu sesulit itu. Kepincut dengan iming-iming Allah juga sesulit itu. Apalagi sekarang kita dihadapkan pada fakirisme. Jadi orang dianggap nggak ilmiah kalau nggak ada buktinya. Sampean juga dianggap orang Islam yang hebat kalau sampean belum hebat secara materi. Sekarang ibadah arahan. Dari zaman itu belum hebat sebagai umat Islam kalau sampean belum mengalahkan orang kafir secara materi. Sejak kapan ada standar kayak gitu tuh sejak kapan? 313 pasukan muslim yang di perang Badar mengalahkan 1.300 pasukan kafir. Allah sampai bertakut-takutkah kamu kepada mereka? Itu karena apa? Karena pasukan kafir 1.300 itu terdiri dari 3 pasukan, kavaleri, artileri, dan infanteri. Semuanya lengkap. Persenjataan lengkap, mereka didukung oleh pengalaman bahkan mungkin ratusan tahun mereka bertempur itu. Sementara pasukan Muslim ini adalah orang beriman yang mungkin dari petani, dari apa yang tidak ada pengalaman tempur. 313 orang ini pun hanya orang-orang yang mengandalkan iman. Sehingga kemudian diperintahkan bayangannya surga. Ya opo cara? Dia meninggalkan sawahnya, dia meninggalkan keluarganya, rumahnya dengan tanpa ada bayangan pulang. Teman berangkat ke sini baik dengan mobil maupun dengan pesawat kan sudah tahu tanggal 21 berangkat ke sini baik dengan mobil. Orang yang berangkat perang tidak ada bayangan. Tidak ada. Begitu berangkat sama anak istri ya perang itu mati. Tidak ada bayangan nanti saya balik lagi akan
panen nggak ada. Karena dia sudah memberikan jiwanya. Sehingga pertanyaan Sehingga Allah pertanyaan Allah atas kepada mereka itu harus itu harus dijawab dengan apa? La yakhsha illallah. Tidak Tidak takut kecuali kepada Allah. Allah. Cuma pertanyaannya Allah yang terakhir ini loh. Allahu ahaq an tahsyauhu in Padahal kuntum Allah mu'minin. Padahal Allah lebih berat. Kamu takuti jika kamu beriman. Berarti kan prasyarat untuk beriman itu harus lebih takut kepada Allah. Berarti kalau kita nggak lebih takut kepada Allah, kita belum beriman. Secara tafsir maupun mukhalafahnya begitu. Qatiluhum yu'adzihum Allah bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kadang kalau kita dicaci gitu kan, hati itu sempit. Dada itu sesak. Maka kata Allah, sudah kamu berangkat saja berjihad itu, nanti Allah akan mengadab mereka dan akan melapangkan dada. Nanti Allah akan mengadab mereka dan akan melapangkan dadamu, dan akan menghilangkan dan akan menghilangkan amarah. Mobil itu diskusi sama anak-anak itu, kita nggak jengkel tapi sama ini gitu, tentang sebuah fenomena. Saya bilang begini, nah saya tahun 2023 atau 22 itu waktu ada perintah untuk outbound untuk para TPU, kita nyari lokasi, saya sama anak-anak nyari lokasi, terus nyari pantai di sekitar Tuban. Waktu itu kan masih pandemi, nggak boleh ada acara begitu. Kita kan memang nggak suka dilarang fenomena nyari pantai. Saya bilang begini, dapat. Tapi sepi memang kan ditutup semua pantai-pantai. 2023 ada 2 orang bapak sepasang suami istri sama anaknya lagi nyari apa? Kayak kerang gitu. Dia memang kerjaannya begitu, kerang kecil gitu, dikumpulkan, dibesek gitu. Terus saya bantuin sambil tanya, loh Pak, enggak kok boleh bepergian kan dilarang ini, Mas. Nek kula dilarang bepergian nangge kula makan opo. Nah, enggak takut ditangkap nggih pun. Terus ini cukup. Kangge makan cukup nih, cukup. Kalau selama ini kerjaan ngeten iki, nanti sehari dapat 30.000 untuk jajan anak sakmene. Bahasa Jawa, klotek gitu langsung begini. Berarti kedoliman mereka itu tidak mampu menjangkau mereka. Jadi kedoliman para pemimpin itu yang begitu dolim itu tidak mampu mendolimi mereka. Mereka tidak peduli dengan kedoliman mereka. Termasuk misalnya para bankir di Bursa Efek New York yang sakar PDB mempermainkan saham itu, bangkir di Bursa Efek mereka karena mereka tidak peduli mempermainkan saham itu. Kenapa kita tidak begitu saja? Karena dalam konteks ini, kenapa kita tidak dalam konteks ini menghilangkan kemarahan dari orang beriman? Caranya kita menghilangkan kemarahan kita dari membatasi orang diri kita dari gitu polemik, aja. misalnya Kita siapa yang membatasi diri dari polemik, misalnya siapa yang jadi ketua partai Golkar dan lain sebagainya. Tidak usah peduli. Jadi akhirnya kita tidak mengizinkan berita kezoliman ada di beranda hati. Kita fokus pada apa yang bagi kita. Akhirnya kita memang menjadi orang-orang yang itu tadi. Akhirnya Allah memberikan kita wa yatubullahu ala man yasha'u. Kita menjadi orang-orang yang lapang. Kita tetap peduli dengan persoalan sosial, persoalan lingkungan, persoalan ekonomi. Tetapi pada apa yang bisa kita mampu. Kita memikirkan waduh ini gimana persoalan ekonomi di Afghanistan. Lu mau ngapain? Sudah kadung ikut mikirin itu, berpolemik di media sosial tentang itu. Pada taraf ujung-ujungnya ya cuma pada taraf Vietnam kok kalah sama gimana Vietnam kok kalah sama akhirnya Indonesia kalah sama Vietnam. Akhirnya ikut menyalahkan ini. Kalau mau nonton ya nonton aja selesai. Kalau mau nonton ya nonton aja selesai gitu. Kemudian perhatikan orang-orang di sekitar sampean yang bisa misalnya. Ya kan, zaman punya toko. Gimana cara memperbanyak orang yang bisa kerja di toko itu. Gitu aja sudah. Ya kan Pak Surono punya
warung. Gimana caranya orang banyak sebanyak sebanyak di situ? mungkin mangan mentol di situ. Mas Aris punya pabrik tenda. Mas Aris punya pabrik tenda. Gimana sebanyak mungkin orang desa situ kerja di situ. Sudah mikirnya di situ. Jangan hiraukan Menteri Keuangan sudah hutang ini, hutang itu, sudah biarkan kedoliman mereka. Kita nggak bisa menjangkau untuk menyalahkan mereka. Nah, ini yang dalam konteks peperangan dalam tadi. konteks peperangan tadi itu Allah menghilangkan 1.300 jumlah pasukan musyrik. Hilangkan dulu dari bayangan. Hilangkan dulu dari bayanganmu. Kamu fokus pada 313 kamu ini loh. Kan gitu itu. Pasukan Muslim 300. Pasukan Muslim 313. Pedang yang nggak terlalu kuat. Pedang yang nggak terlalu kuat. Panah yang nggak terlalu banyak. Sementara mereka ada 1.300 plus. Itu Abu Sofyan itu waktu itu menyewa satu suku dari pedalaman. Jadi Mas Koko, kalau misalnya ini Mas Koko ini kan pelatih MMA. Pelatih MMA. UFC kan. Itu di masa itu kayak orang di masa itu kayak orang Pakistan gitu itu ada yang disebut al-Arabin. Jadi al-Arabin itu orang-orang yang hidup di kayak yang mereka tidak ngerti apa. Yang mereka itu tidak ngerti apa. Tidak ngerti norma. Jadi perang di sport. Itu waktu itu Abu Sofyan itu menyewa sekitar 1.000 orang dari pedalaman untuk ikut memerangi kaum mukminin. Nah, berarti orang mukmin 313 ngelawan 1.300 tadi plus sama pasukan legion asing tadi. Bayangannya kan, waduh, sudah kata Allah. Kamu fokus pada kekuatan 313-mu ini. Jangan hiraukan mereka. Anggap mereka kecil. Gitu. Makanya di ayat sebelumnya kan Allah berfirman, maka kamu akan melihat mereka seolah-olah kecil. Kamu akan sementara mereka akan dibuat oleh Allah melihat kamu besar. Itu yang disebut Allah dalam ayat sebelumnya. Allah akan menyusupkan rasa takut di hati mereka. Sama dengan zaman ketika kamu melihat kehebatan ekonomi, kehebatan apa. Sambian yang kesini tadi sampai utang-utang, bismillah saja. Mudah-mudahan dibayar ya. Itu tetap kita yang bayar, maksudnya Allah yang bayar. Kita nyari. Maksudnya kita itu dimudahkan usaha untuk gitu loh maksudnya itu. Gitu. Jadi bukan nanti dibayar Allah terus dungo kata Gus Glori nanti. Gimana? Rekening itu ya diisi sendiri masa Allah suruh isi rekening. Ya bisa saja sih, saya sering juga begitu. Nah, itu kalau ada yang ditanyakan silakan. Apa Pak ya? Nanti. Loh, udah mau habis waktunya kok. Silakan dari Bapak-bapak yang ada di Zoom ini, silakan. Oke, monggo Mbak Nisa apa? Dinyalain mikrofonnya kalau yang mau bertanya, silakan. Yang ada di sini ada yang mau ditanyakan? Surat At-Taubah 13 sampai 15. Silakan. Ya. Ada air. Oh, ini kan katanya. Ini berarti jadi di masa Rasulullah itu ada begini. Di masa Rasulullah itu seringkali bahkan pada saat khutbah Jum'ah itu Rasulullah pada saat khutbah Jum'ah terus pada saat itu menerangkan tentang kiamat. Ada yang interupsi. Ayo sah. Kapan si kiamat itu ya Rasulullah? Enggak dijawab sama Rasulullah sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah turun tuh dari mana? Dari mimbar. Sampai kemudian dijawab lalu kembali lagi itu pernah terjadi. Jadi kalau nanti saya Jumatan begitu itu ada dasarnya. Jadi misalnya saya khutbah ada Mas Aris tanya lalu saya turun itu ada memang begitu. Sekarang ini saya sedang ngomong lalu ada Al-Arabi tanya. Lawang sudah ada air itu ayamum itu kan. Sama masih mending loh dari Al-Arabi daripada Bani Is. Tidak boleh masih. Jadi ada 3 syarat daruri itu.
Syarat Syarat doruri doruri itu itu kalau kita misalnya tidak tidak ada air, satu, atau ada air tapi bahaya. Berarti Berarti bahaya, bahaya ya. Misalnya Misalnya airnya ada di ada di sana, sana, lalu lalu di sini serigala tok. tok. Gitu. Gitu. Atau Atau ada air di sana, tapi untuk melewati ke sana itu hanya ribuan pasukan musyrik misalnya begitu. Maka Maka sampean sampean boleh boleh itu tuh tayamum. tayamum. Sampean Sampean juga boleh meskipun ada ada air tapi sakit. Sehingga Sehingga kalau kalau nyentuh nyentuh air air tidak boleh. Misalnya begitu. Itu. Atau ada air, tapi sampean kalau kena air mati. Ada, kena air mati. Ada, toh? Nah, atau memang tidak ada air sama sekali. Atau memang Maka tidak ada air sama sekali. Maka dan itu thayyiban debu yang baik. itu boleh. Jadi kalau di sini dengan air lalu dingin, tidak ada dasar dingin untuk tayamum itu tidak ada. Kalau dasar maras itu boleh. Tapi itu adalah idza qamu lis-sholati qamu kusala. Ketika berdiri untuk salat dia berdiri dengan malas. Itu adalah ciri siapa? Jadi apakah boleh Gus karena dingin? Tidak boleh. Enggak tahu ya, saya kalau di sini mandi jam berapa pun insyaallah enak aja. Oh, beranilah. Langsung digebyur gitu aja sudah. Oke, jadi ini ada Ini pertanyaan dari yang sedang hadir di Okus Selatan. Ini kan dinginnya setengah mati. Padahal belum mati lah, baru setengah. Itu apakah boleh tayamum katanya? Ya enggak boleh. Kecuali kalau sampean memang sakit yang kalau kena air akan tambah parah. Nah, itu boleh. Boleh sampean tayamum. Boten asal. Nah, ada. Dingin boleh tayamum itu. Nah. Apalagi dinginnya itu masih bisa ditolerir. Kecuali kayak saya ini, teman saya yang di Alaska kemarin ngasih tahu. Sekarang lagi minus 34 derajat. Ada teman saya. Ya orang sana, kalau orang sana dia bilang, loh, gimana kamu bisa hidup dengan minus 34 derajat Celcius? Dia balik tanya, gimana bisa hidup dengan plus 34 derajat Celcius? Kan kita di Surabaya di Lamongan kan kemarin hampir 38 hampir itu. Ada beberapa traffic light sampai meleleh itu. Hampir 40. Dia juga bertanya gitu. Oh iya, dasar bule. Jadi kalau di yang kayak gitu, misalnya dingin yang sudah air pun sudah mencair membeku mungkin boleh ya. Taman tayamum. Tapi sama aja sama tayamum. Taman tayamum harus membuka tangan. Ya tetap saja. Dan membuka tangan kalau di daerah yang benar-benar dingin gitu ya. Dan thayyiban itu kan debu yang baik. Itu kan kalau dulu memang hanya boleh misalnya kayak apa yang ada yang nggak disentuh manusia. Tapi kalau sekarang kan ya apapun misalnya kayak kaca gitu yang di atas, anggap di situ ada. Kalau sama di pesawat itu yang di langit-langitnya itu. Nah tapi sama dengan di daerah dingin tadi dengan alasan dingin kan harus buka tangan. Harus nyentuh itu juga. Nyentuh itu tetap aja salju lagi. Nah di sini kan ya sama aja sama buka. Jadi menurut saya ya wis wudu aja lah lagi kok. Kalau ibu-ibu ini biasa dipanas kayak Denpasar gitu. Pantes lah. Tapi ya tetap tidak bisa ya. Kecuali kalau dingin yang memang sudah membeku sekali itu masuk. Kalau yang di level kayak gini. Jadi memang jawaban itu sangat situasional. Sangat tergantung apa ini lokasi ini. Ada lagi ya, waktunya mau habis nih gimana hukum memancing ikan kenapa dilepaskan pagi ya
Ada yang mengatakan makruh ya. Ada yang Kalau mengatakan memancing makruh ya, untuk kalau kesenangan. memancing untuk Kalau kesenangan. memancing Kalau untuk memancing untuk macam mata pencarian memang untuk itu dimakan boleh. itu boleh. Sama dengan ketika berburu. berburu. Ya, Ya, dianggap sama dengan berburu. Nomba, mana mana, untuk untuk berburu berburu boleh. boleh. Kalau untuk mata pencaharian dan memang untuk kebutuhan dimakan. Tapi kalau untuk Tapi kesenangan kalau itu ada untuk yang kesenangan itu ada yang mengatakan makruh, bahkan haram, karena itu berarti masuk kepada itu masuk kepada menganiaya. menganiaya. Ya. Ya. Jadi Jadi dia misalnya mancing terus dilepas mancing dilepas lagi. Itu kan dia hanya dia tersiksa kan, kepancing lagi, dilepas lagi. Jadi Jadi ada yang mengatakan itu makruh bahkan cenderung haram. Dia mengkiaskan kepada menyiksa binatang. Dan itu Dan jelas itu jelas kalau hadis. Jadi, Jadi, tapi kalau dia mancing memang untuk apa? Dimakan Untuk mata pencaharian boleh. Sama dengan dia berburu ya. Karena ikan itu halal. Ya. Jadi kalau hanya untuk senangan, hanya untuk hobi, apalagi kemudian dikembalikan lagi, pancing lagi, itu kan hanya merusak apa? Kan hanya Mulutnya merusak hewan itu. Kasihan. apa? Mulutnya hewan itu. Ya, jangan. Kasihan. Tapi kalau memang untuk benar-benar apa? Ya, jangan. Dimakan. Tapi kalau memang untuk Meskipun hobi, benar-benar tapi kalau apa? untuk dimakan, Dimakan. dikonsumsi betul. Meskipun hobi, tapi kalau untuk apa-apa. dimakan betul, dikonsumsi Kalau betul. hanya untuk dibuat mainan gitu, Tapi kalau hanya untuk sebaiknya dibuat mainan dihindari. gitu, Saya mengatakan makruh itu sebaiknya dari kata dihindari. karoha. Saya mengatakan makruh itu dari kata Lebih karoha, baik tidak disukai ya. Lebih Saya baik rasa itu dihindari. kajian kita pada pagi Saya hari ini. rasa itu Alhamdulillah. kajian kita pada Semoga pagi hari ini, alhamdulillah. tetap dikuatkan oleh Allah untuk berada Dikuatkan oleh dalam Allah silaturahmi. untuk berada dalam silaturahmi mustaqim ini. Allahumma Allahumma sholli sholli wa barik ala اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا نفعت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادع عنا البلاء والوباء وجمع السن من السن من شاشات ان شاء الله ربنا ربنا من فكنا ما شهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك من الجنة ربنا من فكنا ما شهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا لا تعالى رب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك وتعالى اللهم أفرغ لنا الصبر والصبر لنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة رب كل ملك وشهادة أعوذ بالله من شر البلاء والبادر الشقاء والسوء والعذاب والشماتة والأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفو ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما Ya Rabbal Alamin. Sudah dapat tenda masing-masing? Tereng. Turu kene barang. Lihat ah. Yo.